Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai sejarah pendudukan Jepang terhadap wilayah di Asia. Teman-teman, siapa sih yang gak kenal Jepang? Jepang adalah negara dengan teknologi yang canggih, makanan yang enak, budaya yang unik. Tapi di balik semua itu, Jepang punya masa lalu yang kejam dan kelam. Pernah nggak sih teman-teman kepikiran kenapa ya Jepang dulu bisa menjajah hampir seluruh wilayah di Asia? Kenapa hanya Asia? Kenapa bukan Eropa? Dan bagaimana sih cara melakukannya? Oke, di video kali ini saya akan membahas tuntas mengenai sejarah pendudukan Jepang terhadap wilayah di Asia, dari mulai strategi, ambisi. Oleh karena itu, jangan skip videonya, karena ini bukan sekedar sejarah, melainkan bagaimana dunia bisa berubah karena satu negara kecil yang tak mau kalah. Langsung saja kita mulai video pembahasannya. Iya teman-teman, jadi dulu Jepang punya satu slogan menarik, yaitu Asia untuk orang Asia. Mereka bilang mau membebaskan negara-negara Asia dari kekuatan penjajah Barat. Kedengarannya mulia kan teman-teman? Meskipun janjinya setinggi langit, tapi kenyataannya serendah tanah. Ya, jadi kata membebaskan hanyalah dipakai sebagai kamuflase, yang dimana digunakan untuk menarik simpati hati rakyat jajahannya supaya Jepang bisa diterima masuk oleh negara tersebut. Kenyataannya Jepang hanya ingin menjadi satu-satunya penguasa di Asia, dan cara tepat menjadi penguasa di Asia yaitu dengan mengerahkan seluruh kekuatan militernya. Oke, setelah berhasil membangun kekuatan militer dan industri, Jepang mulai memperluas wilayahnya menuju daratan Asia. Satu persatu wilayah Asia jatuh ke tangan Jepang. Ini bukan soal sekedar pendudukan, melainkan juga penjajahan dengan penuh dampak besar. Tujuan utama Jepang yaitu adalah menjadi satu-satunya pemimpin di Asia dan merebut sumber daya alam dari negara-negara yang pernah dijajahnya. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai bahas satu persatu negara-negara yang pernah dijajah oleh Jepang dan bagaimana situasi pada saat itu. Langsung saja kita mulai pembahasan yang pertama. Oke, yang pertama ada negara Korea. Negara yang terkenal dengan industri K-popnya ini menjadi salah satu negara yang pernah dijajah oleh Jepang. Jepang pertama kali menganeksasi secara resmi pada tahun 1910 tanpa melakukan persetujuan dari Kaisar Gojo yang memerintah pada saat itu. Bagi teman-teman yang belum tahu arti dari aneksasi itu, aneksasi adalah tindakan pengambilan wilayah negara lain dan menyatukan wilayah negara sendiri tanpa melakukan persetujuan dari pihak manapun. Pendudukan Jepang pada saat itu sangatlah ketat, sampai-sampai bahasa Korea dan budaya Korea dilarang oleh Jepang. Kemudian ada nama-nama Korea diubah menjadi nama-nama Jepang.
Dan yang ketiga ada rakyat Korea disuruh bekerja secara paksa oleh Jepang dan dikirim untuk menuju medan pertempuran untuk kepentingan Jepang. Meskipun begitu, perlawanan Korea sangatlah kuat. Perlawanan yang paling terkenal adalah Gerakan 1 Maret 1919, di mana ratusan ribu rakyat Korea turun ke jalan menuntut kemerdekaan. Meskipun dibalas dengan kekerasan, semangat nasionalisme rakyat Korea teruslah tumbuh. Setelah berhasil menguasai seluruh daratan Korea, kini Jepang melanjutkan invasinya menuju Taiwan. Jepang mulai menguasai Taiwan setelah menang perang melawan Tiongkok. Jepang menguasai Taiwan melalui perjanjian Shimonoseki. Jepang pada saat itu mulai membangun infrastrukturnya dan mulai memperkenalkan sistem pendidikan modern, tetapi juga melakukan kolonisasi seperti mewajibkan bahasa Jepang, lalu penekanan budaya lokal, kemudian ada ekonomi disusun untuk kepentingan negara Jepang. Meskipun begitu, sejak awal penjajahan, rakyat Taiwan secara tidak langsung pernah melakukan banyak pemberontakan. Pemberontakan yang paling terkenal adalah pemberontakan Tapani pada tahun 1515. Meskipun pemberontakan Tapani ini gagal, menandakan bahwa rakyat Taiwan tidak menerima penjajahan secara begitu saja. Pada awal abad ke-20, Manchuria menjadi salah satu wilayah yang sangat diperebutkan oleh kekuatan asing. Hal itu dikarenakan oleh wilayahnya yang sangat strategis dan kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah. Wilayah yang terletak di Tiongkok Utara ini menjadi salah satu sasaran target dari ekspansi Jepang. Japan's answer to the economic blizzard of the Depression was war. First, an invasion of Manchuria, and then China. Japan had few natural resources and a rapidly increasing population. She determined to take the raw materials and living space that she wanted by force. Pada tahun 1931, Jepang merekayasa jalur rel kereta api di daerah Mukden yang dikenal sebagai insiden Mukden. Nah, Jepang melakukan tindakan tersebut sebagai dalih untuk menginvasi wilayah Manchuria. Nah, setelah berhasil menguasai wilayah Manchuria, Jepang mendirikan negara boneka yang bernama Manchukuo, yang secara resmi masih menjadi bagian dari negara Tiongkok, namun sepenuhnya dikendalikan oleh Jepang. Japan has been expanding its interests in China and Manchuria for years. The South Manchuria Railway, vital to Japan's interests, is used to transport the parcels to Mukden, the headquarters of Japan's presence in Manchuria. Setelah berhasil menguasai wilayah Manchuria, ambisi tentara Jepang tidak berhenti di sana. Pada tahun 1937, pecahlah insiden jembatan Marco Polo di dekat kota Beijing, yang menjadi titik awal dari Perang Jepang-Tiongkok kedua. Nah, Jepang mulai melancarkan invasi besar-besarannya ke wilayah daratan Tiongkok, termasuk kota-kota penting seperti Beijing, Shanghai, dan Nanjing. Meskipun menghadapi berbagai keterbatasan, Tiongkok menunjukkan perlawanan yang sangat sengit. Di bawah kepemimpinan Chiang Kai-shek dari Partai Komunis Kuomintang, Tiongkok berusaha mempertahankan wilayah mereka dari serangan tentara Jepang. Namun pada akhirnya tentara Tiongkok harus terpaksa mundur dan memindahkan ibu kota ke wilayah Chongqing. Nah, perlawanan tidak hanya datang dari pasukan pemerintah, melainkan juga dari Partai Komunis yang dipimpin oleh Mao Zedong. Meskipun keduanya pada saat itu sedang dalam konflik internal,
Nah, pada akhirnya kedua partai tersebut, yaitu Partai Komunis dan Partai Nasionalis Kuomintang, memutuskan untuk bersatu dan bekerja sama untuk menghadapi agresi militer Jepang. And by 1937, the unification of China was making such progress the Japs got worried. The one weapon they could not permit China was unity. Pada saat Perang Dunia II meledak, Jepang secara besar-besaran mulai mengekspansi ke wilayah Asia Tenggara. Target utamanya adalah merebut sumber daya alamnya. Dikarenakan Jepang pada saat itu membutuhkan banyak sekali suplai seperti minyak, karet, makanan yang digunakan untuk mendukung kegiatan perang tersebut. Dan berikut adalah negara-negara di Asia Tenggara yang pernah dijajah oleh Jepang. Oke, negara yang pertama adalah Filipina. Filipina yang kala itu masih di bawah pengaruh kekuasaan Amerika, diserbu oleh Jepang pada tahun 1941. Di sana sering terjadi banyak sekali pertempuran. Salah satunya adalah pertempuran Bataan. Di sana ribuan warga sipil dan tentara menderita akibat kekejaman tentara Jepang. Huk Balahat adalah salah satu gerakan yang paling aktif pada masa itu. Mereka bergerilya di pedesaan menyerang pos Jepang dan membantu rakyat untuk bertahan hidup. Nah, selanjutnya adalah negara Malaysia dan Singapura yang kala itu masih bersatu menjadi satu negara, yaitu Malaysia. Malaysia jatuh ke tangan Jepang pada tahun 1942. Hanya dalam beberapa hitungan hari, pasukan tentara Jepang berhasil menguasai seluruh daratan Malaysia. Jepang melakukan penyisiran besar terhadap etnis Tionghoa yang berada di wilayah tersebut. Nah, lewat operasi yang bernama Shock Chin dengan ribuan korban tewas, kelompok seperti Malayan People's Anti-Japanese Army atau disingkat MAJA melakukan perang gerilya terutama di wilayah hutan. Rakyat dari berbagai etnis bersatu melawan agresi tentara Jepang tersebut. Oke, selanjutnya ada negara Vietnam, Laos, dan Kamboja. Wilayah ini dikuasai Jepang lewat tekanan terhadap Prancis. Ya, pada masa itu Vietnam, Laos, dan Kamboja masih berada di bawah kekuasaan negara Prancis. Jepang tetap membiarkan pemerintahan kolonial Prancis berjalan sampai akhirnya Jepang mengambil alih langsung pada tahun 1945. Gerakan Viet Minh yang dipimpin oleh Ho Chi Minh memanfaatkan kekosongan kekuasaan untuk memperkuat gerakan kemerdekaan. Setelah Jepang kalah, mereka langsung memproklamasikan kemerdekaan Vietnam. Selanjutnya adalah Myanmar yang pada masa itu masih bernama Burma. Jepang awalnya menjanjikan kemerdekaan dan didukung oleh tokoh nasionalis yang bernama Aung San. Tapi ternyata itu cuma strategi buat menarik simpati rakyatnya agar dapat dipaksa untuk bekerja sama dengan Jepang. Banyak rakyat dipaksa kerja paksa, termasuk dalam proyek rel kereta api yang terkenal, yaitu Dead Railway. うっそうたるビルマの密林をついて今二階地の開拓が力強く推し進められています。
Myanmar, Aung San berbalik arah dan memimpin pasukan anti-Jepang. Dengan bantuan sekutu, Jepang akhirnya terusir dari Burma. Selanjutnya adalah negara Thailand. Meskipun negara Thailand tidak dijajah secara langsung, tetapi Thailand dipaksa untuk menjadi sekutu oleh Jepang. Nah, sebenarnya Thailand sering mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dan mendapatkan penderitaan akibat kehadiran militer Jepang. Gerakan bawah tanah seperti Free Thai Movement diam-diam membantu sekutu dan menolak adanya dominasi Jepang. Selanjutnya ada negara kita, yaitu negara Indonesia. Ya, Jepang mulai masuk ke Indonesia pada awal tahun 1942. Indonesia yang kala itu masih berada di bawah kekuasaan Belanda. Pasukan Belanda yang sudah mulai lelah dan ketinggalan teknologi oleh Jepang harus menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Kekuatan Belanda di Indonesia pada masa itu benar-benar diruntuhkan oleh Jepang. Teman-teman pernah dengar lagu ini nggak? Nah, pasti dari salah satu teman-teman ini pernah dengar lagu itu bukan? Ya, lagu itu sebenarnya adalah lagu March Formosa, lagu propaganda yang diciptakan oleh tentara Jepang. Ya, sebuah lagu wajib yang diperdengarkan dan disuruh dinyanyikan oleh para pekerja paksa. Di balik liriknya yang semangat, sebenarnya lagu itu mengandung rasa yang menyedihkan. Jepang menciptakan lagu tersebut agar dapat membangkitkan semangat jiwa para pekerja. Nah, Jepang mempropagandakan kerja sebagai bentuk pengabdiannya untuk Asia. Tapi nyatanya, itu semua adalah bentuk eksploitasi besar-besaran yang dilakukan oleh Jepang. Oke, meski dalam tekanan berat, semangat rakyat Indonesia tak pernah padam. Banyak perlawanan yang dilakukan oleh Indonesia terhadap kolonialisme Jepang. Ada pemberontakan yang dipimpin oleh Supriyadi di Blitar. Nah, ada juga penyambutasan pemerintahan Jepang yang dilakukan oleh rakyatnya secara diam-diam, seperti menyembunyikan hasil panen, lalu ada ngelambatin kerjaan, sampai menyelamatkan sesama rombongan. Tetapi di sisi lain, Jepang juga secara tak langsung membuka ruang Indonesia untuk membangkitkan semangat nasionalismenya. Ya, seperti Jepang mengizinkan penggunaan bahasa Indonesia, membuka sekolah, bahkan melatih militer lokal untuk maju ke medan perang di dalam organisasi PETA. Tokoh-tokoh seperti Soekarno dan Hatta mulai muncul dan aktif ke dalam sebuah organisasi seperti PPU, PKI, PPKI, dan lain-lain yang menjadi cikal bakal mula kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah mendengar kekalahan Jepang oleh sekutu pada tahun 1945, Indonesia mulai memproklamasikan kemerdekaannya secara cepat. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945
atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.